Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqfar dengan NIM A241244080. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai operasi vektor, di mana tugas ini pada mata kuliah fisika sekolah. Dengan dosen pengempu, saya dengan hormat saya sebut namanya Ibu Delta. Oke, baik. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki besar, magnitude, dan arah. Berbeda dengan skalar yang hanya memiliki besar. Vektor digunakan untuk merepresentasikan berbagai fenomena dalam fisika dan matematika, seperti gaya, kecepatan, dan percepatan. Contohnya, gaya dorong sebesar 10 Newton ke arah timur merupakan vektor karena memiliki nilai dan arah tertentu. Cara penulisan vektor. Vektor dapat ditulis dalam beberapa bentuk, antara lain: yang pertama, notasi huruf tebal, contohnya A, B, atau V. Yang kedua, notasi dengan anak panah, contohnya vektor A atau vektor B untuk menunjukkan arah. Dan yang ketiga, notasi komponen. Notasi komponen dapat ditulis dalam bentuk koordinat Kartesian, misalnya AX dan AY dalam 2 dimensi, atau AX, AY, dan AZ dalam 3 dimensi. Komponen vektor. Vektor dalam sistem koordinat dapat diuraikan menjadi komponen-komponen dalam sumbu X, Y, dan Z. Jika sebuah vektor A memiliki besar A dan membentuk sudut theta terhadap sumbu X, maka komponen-komponennya dapat dihitung sebagai AX, A cos theta, komponen pada sumbu X; AY, A sin theta, komponen pada sumbu Y. Jika dalam 3 dimensi, maka juga ada komponen AZ. Operasi penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Ada 2 metode utama dalam penjumlahan vektor. Yang pertama itu metode segitiga. 2 vektor ditambahkan dengan meletakkan ujung vektor pertama ke pangkal vektor kedua. Hasilnya adalah vektor resultan yang menghubungkan titik awal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Yang kedua, metode jajar genjang. 2 vektor diwakili sebagai sisi jajar genjang dan diagonalnya merupakan vektor resultan. Operasi penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Ada 2 metode utama dalam penjumlahan vektor. Yang pertama itu metode segitiga. Gambar vektor pertama, kemudian gambar vektor kedua. Dari ujung vektor pertama, vektor hasil atau vektor penjumlahan adalah vektor yang menghubungkan titik awal vektor pertama dengan titik akhir vektor kedua. Operasi penjumlahan vektor. Metode jajar genjang. Gambar kedua vektor dari titik yang sama. Kemudian gambarlah jajar genjang yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Vektor hasil adalah diagonal jajar genjang tersebut. Penjumlahan berdasarkan komponen. Jika A, AX dan AY, dan B, BX dan BY, maka penjumlahan R sama dengan A tambah B adalah RX sama dengan AX tambah BX, RY sama dengan AY tambah BY, sehingga R sama dengan RX dan RY. Kesimpulannya, vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah, serta dapat dituliskan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam komponen Kartesian. Operasi pada vektor, seperti penjumlahan, dilakukan dengan metode geometris atau berdasarkan komponen-komponen vektor. Pemahaman tentang vektor sangat penting dalam fisika dan teknik karena banyak fenomena di dunia nyata, seperti gaya dan kecepatan, dapat diprediksikan dengan vektor. Oke, baik. Ada 2 contoh soal yang saya buat. Yang pertama ini menentukan besar dan arah vektor, dan yang kedua 2 buah gaya. Saya akan menjelaskan mengenai contoh soal menentukan besar dan arah vektor.
Pada soal ini terdapat 3 resultan pada sumbu X dan Y dengan resultan 1 dengan total gaya 20 Newton dengan sudut 60 derajat. Resultan 2 dengan total gaya 10 Newton dengan sudut 30 derajat. Dan resultan 3 dengan total gaya 30 Newton dengan sudut 0 derajat karena berada sejajar dengan garis sumbu Y. Setiap resultannya diproyeksikan terhadap sumbu X dan Y sehingga didapatkan Fx sama dengan F cos theta, Fy sama dengan F sin theta. Setelah diproyeksikan, maka kita analisis setiap resultannya dan masukkan dalam rumus di atas sehingga diperoleh F1x sama dengan 10 Setelah diproyeksikan, maka kita analisis setiap resultan dan masukkan dalam rumus di atas sehingga diperoleh F1x sama dengan 10 akar 3 Newton, F1y sama dengan 10 Newton, F2x sama dengan 5 akar 3 Newton, F2y sama dengan 5 Newton. Setelah itu, jumlahkan komponen dengan variabel yang sama sehingga diperoleh sigma Fx sama dengan 5 akar 3 Newton, sigma Fy sama dengan min 15 Newton. Setelah ditemukan sigma Fx dan sigma Fy, maka selanjutnya mencari gaya resultannya dengan rumus akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat sehingga diperoleh 10 akar 3 Newton. Dan terakhir mencari arah vektor dengan rumus tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx sehingga diperoleh theta atau sudut yang dimana yang dihasilkan min 1,37 derajat. Dalam hal ini arah negatif menunjukkan besar dan arah resultannya berada di kuadran 4 sehingga hasil diperoleh besar resultan 10 akar 3 Newton dan arah vektor yaitu min 1,37 derajat. Oke, pada soal kedua, dua buah gaya masing-masing 10 Newton bekerja pada suatu benda. Sudut antara kedua gaya itu adalah 60 derajat. Besar resultannya adalah bisa dilihat pada gambar tersebut, merupakan diagram gambar dari soal di atas, dan untuk cara kerjanya menggunakan rumus gaya resultan sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Yang kedua, akar 10 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 20 kali cos 60 derajat. Akar 100 tambah 400 tambah 400 kali 0,5. Akar 500 tambah 200. Akar 700. Akar 100 kali 7 kali 7. Yang dimana yang dihasilkan 10 akar 7 Newton. Oke, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Materi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.